Pernah nggak sih kamu bayangin kulkas kamu bisa ngingetin kalau susu di dalamnya udah mau habis? Atau AC, rumah bisa nyala otomatis pas kamu lagi OTW pulang, biar nggak kepanasan. Nah, ini bukan adegan di film sci-fi, ini nyata. Ini Internet of Things atau biasa disingkat IoT. Zaman sekarang, bukan cuma manusia yang bisa online, barang-barang di sekitar kita juga udah bisa ngobrol satu sama lain lewat internet. Dari jam tangan, mesin cuci, sampai lampu jalanan di kota. Semua bisa terkoneksi, semua bisa jadi pintar. Tapi, apa itu sebenarnya Internet of Things? Gimana cara kerjanya? Dan kenapa teknologi ini bakal jadi tulang punggung dunia digital masa depan? Bayangin gini deh, kamu lagi masak, dan kompor gasmu bisa kasih tahu ke HP kalau apinya terlalu besar. Atau lemari es bisa curhat kalau suhu di dalamnya nggak stabil. Nah, itulah IoT, Internet of Things. IoT adalah konsep di mana benda-benda fisik dilengkapi dengan sensor, software, dan konektivitas, sehingga mereka bisa mengirim data, menerima perintah, dan bahkan ambil keputusan kecil secara otomatis. Analoginya gini, bayangin semua alat rumah tangga kamu tuh kayak tetangga yang kepo. Mereka selalu tahu apa yang terjadi, tapi bukan buat nyebarin gosip, melainkan buat bantu hidup kamu lebih efisien. Misalnya, smartwatch kamu ngasih tahu kalau detak jantungmu naik drastis saat nonton film horor. Smart TV bisa nyesuaiin volume kalau tahu anak kecil lagi tidur. Mobil bisa tahu kamu ngantuk dan nyaranin istirahat. Semua benda yang dulunya bodoh sekarang bisa melek digital. Nah, gimana sih sebenarnya cara kerja IoT? Gampangnya bayangin kamu lagi masak dan ada 3 teman bantuin. Satu ngeliatin panci biar nggak lumer sebagai sensor. 2, satu lagi megang HP, kirim info ke kamu sebagai konektivitas. 3, yang ketiga kasih saran, turunin apinya deh sebagai AI atau analytics. Semua perangkat IoT biasanya punya 4 komponen penting. Satu, sensor, yaitu buat nangkep data, suhu, tekanan, gerak, dan lain-lain. 2, koneksi internet buat ngirim data. 3, prosesor untuk ngerti data dan ambil keputusan. 4, aplikasi platform. Tempat kita bisa ngontrol dan monitor semuanya. Analoginya kayak tubuh manusia, mata sama dengan sensor, otak sama dengan prosesor, saraf sama dengan konektivitas, tangan kaki sama dengan action berdasarkan perintah. Contoh realnya, termostat pintar. Dia punya sensor suhu, bisa connect ke Wi-Fi, dan bisa belajar dari kebiasaan kamu. Misal, tiap pagi kamu suka pasang suhu 24 derajat, nanti dia otomatis ngelakuin itu bahkan sebelum kamu sadar. Oke, sekarang kita bahas yang paling seru, IoT di dunia nyata. Pertama, rumah pintar atau smart home. Lampu bisa nyala otomatis pas kamu masuk ruangan. Kulkas bisa belanja online kalau bahan makanan habis. Kamera keamanan bisa kirim notifikasi ke HP kamu kalau ada gerakan mencurigakan. Ini bukan sulap dan juga bukan sihir, ini adalah teknologi pintar. Kedua, kesehatan pintar atau smart health. Smartwatch bisa deteksi detak jantung nggak normal. Alat medis bisa kirim data ke dokter real time. Pasien bisa dirawat dari jauh lewat telemonitoring. Selanjutnya, pertanian pintar, istilah lainnya yaitu smart farming. Sensor tanah tahu kapan waktu terbaik menyiram. Drone bisa pantau ladang dari atas. Petani bisa dapat notifikasi soal cuaca ekstrim. Kemudian, kota pintar atau smart city. Lampu jalan nyala cuma saat ada kendaraan lewat. Tempat sampah pintar ngasih tahu kalau udah penuh. Parkiran pintar kasih tahu tempat kosong ke pengemudi. Dan yang kelima, industri pintar atau bidang smart industry dan bidang industri 4.0, mesin produksi bisa ngasih tahu kapan perlu servis. Robot bisa kerja otomatis berdasarkan data. Hemat waktu, hemat biaya, hasil maksimal. Analoginya, hidup kita jadi kayak disetirin asisten digital yang kerja 24 jam non-stop tanpa minta libur. Manfaat dan tantangan IoT, Internet of Things. Ngomongin IoT alias Internet of Things, kayaknya udah jadi istilah yang makin sering kita dengar ya. Dari kulkas yang bisa pesenin susu sendiri, sampai lampu rumah yang nyala matiin otomatis sesuai jadwal tidur kamu. Tapi sebenarnya, apa sih manfaat dan tantangan dari teknologi ini? Manfaatnya segudang, bro. Pertama, hidup jadi lebih efisien. Bayangin semua perangkat di rumah kamu, mulai dari AC, TV, mesin cuci, sampai pemanas air, semuanya saling terhubung
dan bisa diatur dari satu aplikasi doang. Nggak perlu repot nyalain satu-satu, nggak perlu takut lupa matiin AC pas lagi buru-buru. Efisiensi waktu, cek energi, cek mental, aman juga. Kedua, biaya operasional berkurang. Bukan cuma buat individu, tapi perusahaan juga dapat untung besar. Misalnya, pabrik yang pakai sensor IoT buat ngawasin mesin produksi. Kalau ada yang error, sistem langsung kasih notifikasi. Jadi nggak perlu nunggu mesin rusak dulu baru dicek. Biaya perawatan bisa ditekan, downtime berkurang, produktivitas meningkat. Nah, selanjutnya, pengambilan keputusan lebih cepat. Dengan data real-time dari berbagai perangkat, keputusan bisa diambil dengan cepat dan tepat. Misalnya, perusahaan logistik bisa langsung tahu kalau ada paket nyasar atau jalur macet. Lalu, sistem langsung cari jalur alternatif. Nggak perlu nunggu laporan manual atau email dari staf. Selain itu, manfaatnya adalah deteksi masalah lebih dini. Sensor IoT bisa mendeteksi perubahan kecil dalam performa mesin, suhu, tekanan, atau apapun itu sebelum benar-benar jadi masalah besar. Kayak alarm dini yang nyelamatin kamu dari biaya besar atau risiko yang lebih parah. Lu pernah nggak buka aplikasi belanja online terus langsung disuguhi rekomendasi yang, kok pas banget ya sama yang lagi gue cari? Nah, itu salah satu peran IoT juga. Dari histori penggunaan perangkat kamu, sistem bisa belajar dan menyesuaikan pengalaman yang kamu dapat. Rumah pintar bisa nyesuaiin pencahayaan sesuai mood kamu. Bahkan suara musik pun bisa disesuaikan dengan aktivitas kamu saat itu. Tapi tantangannya juga nggak sedikit. Dimulai dari keamanan data. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, makin banyak juga pintu yang bisa dimasukin hacker. Bayangin aja, satu perangkat yang keamanannya lemah bisa jadi celah buat akses ke seluruh jaringan rumah kamu. Serem kan? Kemudian privasi, data pribadi jadi komoditas mahal. Tapi kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi mimpi buruk. Informasi tentang kebiasaan kamu, lokasi kamu, sampai kapan kamu di rumah, dan kapan enggak, semua bisa dilacak. Tanpa pengamanan yang kuat, data ini bisa disalahgunakan. Jadi bro and sis, Internet of Things itu bukan cuma teknologi buat orang kaya atau pabrik gede. IoT bisa bantu kamu tidur lebih nyenyak, kerja lebih cepat, dan hidup lebih sehat. Bayangin dunia di mana semua hal di sekitar kamu saling ngobrol buat bikin hidup kamu lebih mudah. Dari rumah, kantor, sekolah, sampai ladang sawah, semuanya bisa jadi pinter. Tapi kita juga harus bijak. Jangan sampai kemudahan itu bikin kita lalai soal keamanan dan privasi. Karena teknologi, seberapa pinternya pun tetap butuh manusia yang bertanggung jawab. Nah, kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Di video selanjutnya, kita bakal bahas lebih apa nih? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan cuma jadi pengguna teknologi, jadi bagian dari revolusinya.